Halo teman-teman, perkenalkan saya Nancy Ernita NPM 289. Saya dari kelas Fisiologi Tumbuhan B. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi tumbuhan acara ke-6, yaitu hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau atau Vigna radiate. Yang kedua, untuk mengetahui bioritme pembungaan pada tumbuhan kusuma wijaya atau Epiphyllum anguliger. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Menurut Sedijani tahun 2015, tumbuhan tidak mampu memilih tempat hidupnya sehingga tumbuhan harus mampu bertahan hidup terhadap gangguan lingkungan abiotik dan biotik. Menurut Arum Sari dan kawan-kawan tahun 2012, lingkungan abiotik merupakan komponen dalam suatu lingkungan yang tidak hidup meliputi intensitas cahaya, pH tanah, suhu udara, dan pH air. Menurut Arifin dan kawan-kawan tahun 2020, lingkungan biotik merupakan komponen dalam suatu lingkungan yang meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Alat dan bahan dalam praktik umumnya yaitu alatnya pisau, stopwatch, dan jam. Sedangkan bahannya yaitu tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica, tumbuhan bunga kusuma wijaya atau Epiphyllum anguliger, tanaman kacang hijau atau Vigna radiate yang kurang lebih 3 bulan, dan manusia. 1. Simbiosis pada tumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. Cara kerja simbiosis pada tumbuhan kacang hijau. 1. Tumbuhan kacang hijau berumur kurang lebih 3 bulan disiapkan. Kedua, tumbuhan kacang hijau dicabut hingga bagian akar. Ketiga, keberadaan bintil akar dicari dan diamati. Yang keempat, hasil yang diperoleh dicatat. Ditemukannya bintil akar pada akar kacang hijau sesuai dengan teori Kumalasari dan kawan-kawan tahun 2013 yang menyatakan bahwa tanaman legum seperti kacang hijau memiliki bintil akar yang berupa hasil simbiosis mutualisme dengan bakteri Sobium yang berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas di atmosfer. Jika bintil akar dibelah, terdapat warna merah di dalamnya. Hal ini sesuai dengan teori Suryantini tahun 2015 yang menyatakan bahwa ada pigmen merah bernama leghemoglobin yang menunjukkan adanya aktivitas penghambatan nitrogen pada tanaman legum. 2. Bioritma pada tumbuhan kusuma wijaya atau Epiphyllum anguliger. Cara kerja bioritma pada tumbuhan kusuma wijaya yaitu kusuma wijaya diamati dan direkam proses pemekarannya. Menurut Sutoyo tahun 2011, fotoparatisme merupakan reaksi relatif serta waktu penyinaran antara siang dan malam hari. Fitokrom merupakan suatu pigmen yang merupakan peran penting pada respon tumbuhan terhadap panjang hari. Mekanisme pembungaan yaitu respon fotoreseptor membawa organ fotosintetik ke arah datangnya cahaya sehingga dapat mendorong terjadinya fase pembungaan. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa bunga wijaya kusuma dapat mekar pada malam hari karena beberapa faktor seperti cahaya matahari, unsur hara, dan suhu. Menurut Nurjahjaningsi dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa faktor pemekaran bunga wijaya kusuma disebabkan oleh beberapa faktor yaitu cahaya matahari akan mempengaruhi fotosintesis tanaman sebagai sumber energi pemekaran. Unsur hara menyediakan energi untuk pembentukan dan perkembangan bunga. Serta menurut Fauji dan kawan-kawan tahun 2017 bahwa suhu pada daerah tropis mempunyai fluktuasi dan tidak kuat di setiap musimnya. Menurut Sangatjit dan kawan-kawan tahun 2017, faktor di atas mengakibatkan terjadinya perubahan struktur yang menyebabkan bunga mekar. 3. Gerak pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Cara kerja gerak pada tumbuhan putri malu yaitu 1. Tumbuhan putri malu dicari, 2. Putri malu disentuh hingga menutup, yang ketiga waktu daun putri malu kembali terbuka diamati dengan stopwatch, yang keempat
hasil yang diperoleh dicatat. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketika sentuhan mengenai tumbuhan putri malu, maka daun putri malu akan menutup. Hal ini sesuai dengan teori Syarifat tahun 2020 yang menyatakan bahwa tanaman putri malu akan mengatup bila menerima rangsangan sentuhan atau ketika malam hari. Hal ini sesuai dengan teori Aini dan kawan-kawan tahun 2018 yang menyatakan bahwa tikmonasti adalah gerak suatu tumbuhan akibat adanya sentuhan atau getaran. Gerak ini sesuai dengan teori Aini dan kawan-kawan tahun 2018 yang menyatakan bahwa rangsangan sentuhan yang datang menyebabkan aliran air menjauhi bagian yang disentuh, sehingga kadar air pada sel motor di daerah sentuhan berkurang sehingga tekanan turgor semakin kecil dan daun dapat menutup seperti yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Tumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata bersimbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium membentuk binti akar. Yang kedua, bioritme pembungaan tumbuhan Kusuma wijaya atau Epiphyllum anguliger disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti cahaya matahari, unsur hara, dan suhu yang dapat mengakibatkan terjadinya turgor penyebab bunga mekar. Yang ketiga, tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica bergerak secara tikmonasti dengan adanya